Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mus dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong anak-anakku disimak video pembelajaran. Semoga nanti anak-anakku Pak Mus harapkan bisa mengerti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi atau pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, namun peristiwa tersebut digagalkan oleh gerombolan burung-burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Raja Abraha dan bala tentaranya hancur lebur bagaikan daun yang dimakan ulat. Kisah tersebut terdapat pada surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada usia 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dikarenakan sakit. Sehingga sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi seorang yatim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib dan ibunya menitipkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimatus Sa'diyah. Beliau dididik oleh Halimatus Sa'diyah dengan penuh kasih sayang, seperti anak beliau sendiri, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi seorang anak yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada usia 6 tahun, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan dimakamkan di Ma'lah, yaitu ketika ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berziarah ke makam ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian ibunya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ujian kembali, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib pun meninggal dunia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri dan beliau sangat rajin membantu pamannya mengembala kambing. Bahkan sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak teman-teman yang sayang kepada beliau karena beliau sangat suka membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sejak kecil sudah terkenal sebagai anak yang jujur, tidak pernah berdusta. Sehingga sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan predikat sebagai anak yang sangat jujur. Atas kejujurannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan predikat sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang sangat jujur. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai beberapa anak. Di antaranya yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Siti Khadijah sangat membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Siti Khadijah. Pada usia 35 tahun, ada sebuah peristiwa renovasi Ka'bah. Karena pada waktu itu Ka'bah terjadi banjir sehingga Ka'bah harus direnovasi. Namun ada perdebatan di antara pembesar-pembesar kabilah atau pembesar-pembesar suku. Mereka semua menginginkan ingin meletakkan Hajar Aswad. Sehingga terjadi perdebatan, bahkan hampir terjadi pembunuhan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin memberikan keputusan, mempunyai ide, di mana ide Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh setiap suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat, siapa orang yang pertama kali hadir di Masjidil Haram besok pagi, maka orang tersebutlah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Namun keesokan harinya, yang datang pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pendapat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan sebuah kain, dan di mana setiap sudut mereka memegang, yaitu antara suku, kepala-kepala sukunya memegang di antara sudut. Mereka meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Keputusan tersebut sangat diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebijakan yang sangat luar biasa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada usia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, yaitu menerima wahyu pertama kali, yaitu berada di Gua Hira. Adapun wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itulah masa-masa Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masuk ke masa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode dakwah secara sembunyi.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah di kota Mekah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Karena pada masa itu umat Islam masih sangat sedikit, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang pertama kali masuk agama Islam pada waktu itu yaitu Siti Khadijah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diikuti oleh keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang yang pertama kali masuk agama Islam pada masa itu disebut dengan as-sabiqunal awalun. Dan dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dakwah secara terang-terangan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan dilakukan selama 10 tahun. Ketika banyak ancaman di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah atau kota Yasrib zaman dahulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diterima oleh masyarakat Madinah pada waktu itu dengan sambutan yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pengikut yang banyak di kota Madinah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada usia 65 tahun, Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merasakan kesedihan karena Siti Khadijah merupakan salah satu sosok yang selalu membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang-orang tidak percaya kepada Rasulullah. Dan tak lama kemudian pamannya Abu Thalib pun meninggal dunia. Mereka berdua adalah orang yang sangat berjasa terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh merasakan kesedihan. Pada waktu itulah tahun tersebut dinamakan Yaumul Husni atau tahun duka cita. Pada saat itu Rasulullah benar-benar sangat terpuruk. Wanita yang selalu mendukung, paman yang selalu membela, sudah tidak ada lagi tompangan untuk membela. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengembirakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terlarut-larut dalam kesedihan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Muhammad sempat melakukan haji. Haji tersebut dinamakan Haji Wada, yaitu haji perpisahan. Dan haji inilah haji yang hanya sekali dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Dalam Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dakwahnya secara keseluruhan, sehingga para sahabat memiliki firasat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya tidak lama lagi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis agar selamat dunia dan akhirat. Pada usia 63 tahun, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijrah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menyampaikan dakwah agama Islam. Demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil hingga selesai dakwah beliau menyebarkan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hikmah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu berlaku jujur di setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh tentang kejujuran yang tidak perlu diragukan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar dengan Al-Amin. Hikmah beriman kepada Rasul yang kedua yaitu sayang kepada keluarga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada paman beliau, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering diancam oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab, tetapi Rasul tetap sayang kepada paman beliau. Hikmah beriman kepada Rasul yang ketiga yaitu peduli dengan lingkungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka dengan lingkungan yang sangat bersih, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Hikmah yang keempat yaitu sabar dengan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Bahkan pada usia 6 tahun, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada beliau. Hikmah yang kelima yaitu selalu bersifat pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memaafkan kepada orang-orang yang berbuat kasar kepada beliau. Bahkan pamannya, Abu Lahab, sering melempari kotoran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun selalu memaafkan atas perbuatan kasar paman Rasulullah. Hikmah yang terakhir yaitu taat dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu taat dalam beribadah. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, Pak Mus berpesan, selalu taat dalam beribadah, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan amal ibadah yang akan dihisab pertama kali besok di yaumil akhir. Sekian pelajaran materi kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.